Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Di video kali ini, gue baru aja nonton anime requestan salah satu donatur setia di channel ini, yaitu GitX, yang mana dia minta gue buat maraton anime D4DJ. So, ini dia pendapat gue setelah kelar maraton anime D4DJ. Setelah sebelumnya gue udah pernah ngebahas anime musik CGI seperti Bang Dream dan Girls Band Cry, sekarang giliran anime musik lain yang dapat jatah untuk dibahas, yaitu D4DJ. Anime yang sama persis kayak Bang Dream, tapi bukan tentang grup band, melainkan grup musik yang ada DJ-nya. Kalau butuh pembanding, anggap aja semua grup musik di D4DJ mirip-mirip kayak band Raise a Villain dari anime Bang Dream. Untuk saat ini, anime D4DJ punya 2 season, yaitu season 1 yang judulnya D4DJ First Mix, dan season 2 judulnya D4DJ All Mix, ditambah satu episode OVA yang judulnya D4DJ Second Mix. Gua nggak bakal bahas OVA-nya D4DJ, dan gue cuma bakal bahas season 1 dan season 2-nya saja. So, mari kita bahas season 1-nya dulu. Sama seperti cerita di anime musik pada umumnya, season 1 D4DJ bercerita mengenai awal terbentuknya grup musik utama di anime ini, yang diberi nama Happy Around atau disingkat Happy Ara. Grup ini terdiri dari 4 orang anggota, yaitu Rinku yang jadi dancer, Maho yang jadi DJ, Muni yang jadi VJ atau visual jockey, dan Ray yang entah jadi apa, tapi kayaknya si pianis. Nah, proses terbentuknya grup Happy Ara kurang lebih mirip kayak proses terbentuknya Popipa, sebuah band yang terbentuk akibat keinginan seorang bocah perempuan kebanyakan gula yang maksanya minta ampun. Meskipun tingkat ngototnya Rinku tidak separah Kasumi. Serius, pertama kali gue ngeliat karakternya Rinku yang hyperaktif, sangat mengingatkan gue dengan karakternya Kasumi di awal-awal season 1 Bang Dream. Tapi makin kesini, gue malah melihat Rinku dan grupnya lebih seperti Halo Happy yang ada di Bang Dream. Seakan-akan gue seperti lagi ngeliat anime Bang Dream, di mana para anggota Halo Happy yang jadi karakter utamanya. Hal ini dikarenakan sifat karakter utamanya yaitu Rinku yang terlalu aktif dan juga terlalu positif. Mirip banget kayak sifatnya Kokoro dari Halo Happy. Kalau dari segi visual, gua rasa D4DJ season 1 masih lebih mending daripada Bang Dream season 1. Soalnya dari season 1, D4DJ sudah langsung full pakai 3D. Tidak seperti Bang Dream season 1 yang awalnya 2D dan berubah jadi 3D di season 2. Makanya gua merasa kalau dari segi visual, D4DJ season 1 masih lebih mendingan daripada Bang Dream. Sebenarnya sih tidak full 3D juga ya, cuma sekitar 75-80% 3D lah. Sisanya masih sering diselipin dengan gambar 2D. Salah satu contohnya bisa langsung kita temukan di awal episode 1, di mana kita diperlihatkan 2 karakter perempuan 3D yang lagi konser, dan yang jadi DJ-nya adalah Om-Om 2D. Treatment semacam ini mengingatkan gue dengan anime Bang Dream jelek yang judulnya Bang Dream Argonavis, di mana ada banyak banget scene 2D yang dicampur dengan 3D dan hasilnya ampas. Kekurangan lain dari segi visual adalah bentukan wajah karakter background yang semuanya sama. Waktu gue pertama kali nonton anime ini, gue sangat risih ngelihat wajah karakter backgroundnya yang sama dan sering banget dimunculin. Gue setidaknya butuh 4-5 episode untuk bisa memaklumi dan mengabaikan wajah para karakter backgroundnya yang selalu kelihatan sama. Satu lagi yang paling menonjol dari segi visual adalah banyaknya scene diam. Berhubung gua nonton anime ini dengan speed 1, gua notice ada banyak banget scene yang sengaja dibuat lama dengan cara ngebuat karakternya tidak bergerak sama sekali. Sampai-sampai ada beberapa momen di mana gua mengira internet gua yang nge-lag karena scene dan musiknya tiba-tiba berhenti. Tapi setelah gua cek, ternyata videonya masih jalan dan memang karakternya yang tidak bergerak. Nah, tadi gua ngomong kalau gua nonton anime ini dengan speed 1. Dan ya, gua memang menamatkan season 1 di 4DJ dengan speed 1. Sebuah hal yang sangat jarang gue lakukan ketika lagi maraton anime di umur segini. Ini nih bagian bagusnya di 4DJ, yaitu musik. Gue suka banget sama mayoritas lagu dan juga musik background yang muncul di anime ini, terkhusus season 1-nya. Karena latar anime ini berada di sekolah yang memang penuh dengan grup musik, akan ada beberapa momen di mana karakter kita lagi nongkrong dan terdengar suara penyiar radio yang lagi mutar lagu. Nah, lagu-lagu ini yang bikin gue betah nonton animenya dengan speed 1, karena rasanya asik aja ngeliat tingkah laku para karakter kita sambil ditemani lagu dan musik yang asik. Backsound anime ini juga menurut gua enak didengar, dan jarang banget anime ini sepi dari musik. Salah satu momen yang paling gua suka dari season 1 adalah momen ketika karakter kita lagi nongkrong di kafe, dan si pemilik kafe sengaja memutar lagu yang cocok dengan kondisi mereka saat itu. Gua suka banget ngeliat jokes sadar diri kayak gini, tapi sayang jokes semacam ini cuma dipakai di season 1 saja. Oke, masuk ke bagian yang paling penting untuk dibahas, yaitu musik atau lagunya. Nah, untuk season 1 di 4DJ, menurut gua, lagunya bagus-bagus. Gua suka banget dengan tipe lagu yang disajikan sama di 4DJ. Malahan dibandingkan Bang Dream, gua lebih prefer lagunya di 4DJ. Terutama lagunya Photon Maiden. Ada masa dimana gua suka banget dengar lagu-lagu EDM, dan salah satu yang paling sering gua dengar adalah lagu-lagunya The Fat Rat. Dan lagunya di 4DJ mengingatkan gua dengan masa-masa itu. Apalagi lagunya Photon Maiden di episode 10. Dan hebatnya, lagu
lagu ini malah makin bagus di episode 11. Dari segi visual dan juga audio, lagu ini enak banget menurut gua. Gua bahkan sampai merinding ketika ngeliat Photon Maiden tampil sambil nyanyi lagu ini untuk pertama kalinya. Oh iya, gua lupa jelasin, di D4DJ Season 1 ada 3 grup musik yang jadi sorotan utama, yaitu grup musiknya karakter utama Happy Around, grup musik paling suhu yaitu Piki Piki, dan grup musik yang punya image keren yaitu Photon Maiden. Gua pribadi malah kurang suka ya dengan lagu-lagunya Happy Around yang menurut gua tidak ada bedanya dengan lagu girl band pada umumnya yang nadanya selalu ceria. Malahan makin kesini lagu-lagunya Happy Ara makin tidak kerasa seperti lagu DJ dan lebih seperti lagu anime pada umumnya. Lagu-lagunya Happy Ara di episode awal menurut gue masih enak dan masih kerasa DJ-nya. Tapi seperti yang gue bilang tadi, makin kesini lagunya mereka malah makin tidak terasa seperti musik DJ. Setidaknya itu dari telinga gue ya. Namun harus gue akui kalau Happy Ara adalah grup musik dengan tipe lagu yang paling variatif. Bahkan kalau dibandingkan dengan semua grup dan band musik dari anime lain. Saking variatifnya, sampai-sampai lagu mereka sudah tidak lagi kerasa kayak lagu DJ. Bagaimana tidak? Lagunya mereka nih random banget. Ada lagu di mana mereka nge-rap, ada lagu yang nadanya mellow, dan bahkan ada lagu yang temanya horor. Random banget, atau mungkin lebih tepatnya unik. Terakhir untuk Piki Piki, gue tidak bisa komentar banyak selain lagu pertamanya mereka yang di bagian tertentu kedengaran mirip seperti lagu-lagunya Flipside. Itu doang sih mungkin yang bisa gue bahas ya dari mereka ya. Gue kurang suka soalnya sama Piki Piki. Terakhir, sebelum bahas season 2, gue pengen ngomongin opening anime ini yang menurut gue unik banget. Karena dalam satu opening, ada banyak banget tipe lagu yang disatukan dan hasilnya bagus. Cuma sayang, opening unik kayak gini cuma ada di season 1 doang. Soalnya masuk ke season 2, openingnya malah jadi opening anime pada umumnya. Nah, sekarang mari kita bahas season 2-nya. Satu kata dari gue, membosankan. Awalnya, gue cuma niat nonton season 1-nya di 4DJ doang. Tapi setelah kelar maraton season 1, gue jadi semangat buat lanjut ke season 2. Dengan harapan season 2 bakal lebih bagus daripada season 1-nya. Tapi ternyata season 2-nya malah jadi sangat membosankan. Dan gue hanya kuat nonton anime ini di speed 2. Dari segi visual, season 2 jelas jauh lebih bagus daripada season 1. Semua hal buruk dari season 1 yang gue sebutkan di awal, semuanya sudah dibenerin di season 2 ini. Mulai dari wajah karakter background yang semuanya sama, banyaknya perpaduan gambar 2D dengan 3D, serta banyaknya scene karakter yang tidak bergerak, semua itu hilang di season 2. Dan terasa banget upgrade visual di season ini. Bahkan ekspresi dan gerak-gerik pada karakternya terasa jauh lebih hidup dan lebih mulus dibandingkan season 1-nya. Set panggung di season 2 juga jauh lebih megah dan lebih besar daripada di season 1 yang kecil banget. Kalau butuh pembanding, panggung konser di season 1 itu seperti panggung konsernya Maigo, tapi panggung di season 2 sudah dibuat kayak panggung konsernya Ave Mujika. Bahkan ada 2 episode yang visual konsernya bagus banget karena mereka pakai hologram untuk ngebuat visual konsernya jadi makin keren. Salah satu contohnya adalah konser di episode terakhir. Nah, season 2 di 4DJ kurang lebih sama kayak season 2 Bang Dream yang secara cerita tiba-tiba lompat jauh dari season 1-nya. Soalnya ada banyak banget karakter baru yang muncul dan mereka semua sudah saling kenal dengan karakter dari season 1. Persis banget kayak Bang Dream season 2 yang juga kayak gini. Tiba-tiba muncul banyak band baru dan mereka semua sudah saling kenal. Cuma bedanya kalau di Bang Dream meskipun ceritanya lompat, tapi POV utamanya masih tetap di Popipa. Tapi di D4DJ sudah ceritanya lompat, POV utamanya malah pindah ke grup baru yang namanya Lyrical Lily, grup DJ dengan gimmick paduan suara. Jujur, ketika pertama kali lihat season 2 di 4DJ dan gue lihat karakter utamanya berubah, gue langsung malas nonton karena gue udah terlanjur suka dan terbiasa dengan sifat para anggota Happy Ara. Tapi masuk season 2, gue malah dipaksa nonton dari POV karakter baru yang sama sekali tidak gue kenal. Dan yang lebih bikin malas lagi, hampir tidak ada plot cerita yang sengaja dibuat agar gue bisa peduli dengan para karakter baru ini. Soalnya ketika mereka muncul, mereka diceritakan sudah saling kenal dan grup mereka sudah terbentuk lumayan lama. Simpelnya, tidak ada kedekatan emosional yang terbangun antara karakter utama dengan gua sebagai penonton. Makanya gua jadi malas ngikutin ceritanya mereka. Selain Lyrical Lily, ada 2 grup baru lagi, yaitu Rondo, yang gua tidak tahu cara jelasinnya gimana. Intinya mereka udah kayak band, ada drum dan ada bassnya. Sama Mermaid, yang gua juga tidak tahu cara jelasinnya gimana, tapi intinya mereka grup musik yang pakai baju pantai. Satu lagi yang gua kurang suka dari season 2 ini adalah fan service-nya. Kerasa banget kalau season 2 ini dibuat hanya untuk fan service. Mau itu fan service dalam bentuk karakter yang banyak dan fan service dalam artian yang begituan. Karena ada banyak banget episode yang dengan sengaja menampilkan para karakter kita lagi mandi. Di season 1 memang ada scene kayak gini, tapi di season 2 malah jadi makin banyak. Kalau dari segi cerita, menurut gua cerita di 4DJ season 2 sangat tidak menarik. Dan kerasa banget kalau yang dijual dari season ini bukanlah cerita, melainkan daftar karakter yang banyak. Malahan kalau ngomongin cerita, Bang Dream season 2 masih lebih menarik
musik daripada D4DJ. Setidaknya kalau di Bang Dream Season 2 masih ada konflik yang berjalan. Tidak seperti Season 2 D4DJ yang tidak punya cerita utama dan lebih seperti nyeritain keseharian para karakternya. Season 2 ini bercerita mengenai grup Lyrical Lily yang diberi tugas untuk menghidupkan kembali distrik belanja di tempat itu. Dan mereka berencana untuk mengadakan konser musik setiap bulan selama 1 tahun di tempat tersebut untuk menarik pengunjung. Nah, karena rencana ini bakalan berjalan selama 1 tahun, mereka pun mengajak grup musik lain untuk ikut konser di tempat ini agar ada variasi setiap bulannya. Dan akhirnya terkumpul 6 grup musik yang bakal tampil di season ini, yaitu Lyrical Lily, Happy Arab, Photon Maiden, Piki Piki, Rondo, dan Mermaid. Hasilnya, setiap episode akan berfokus ke masing-masing grup musik yang bakalan tampil, dan cerita setiap episodenya hampir tidak punya korelasi sama sekali. Makanya tadi gua bilang kalau cerita di season 2 ini lebih seperti nyeritain keseharian para karakter kita. Lalu kalau soal lagu dan musik, gua masih lebih suka lagu opening dari season 1 daripada season 2. Dan gua juga lebih suka lagu-lagu yang ada di season 1 daripada lagu-lagu di season 2. Bahkan lagunya Photon Maiden yang paling gua tunggu di season ini malah kerasa downgrade, dan gua masih lebih suka lagu dari season 1-nya. Soalnya di season 2 ini Photon Maiden malah kepikiran ngebuat lagu baru yang kedengaran imut, mirip-mirip kayak lagunya Happy Ara. Padahal konsep mereka di season 1 menurut gua udah bagus banget dan paling kerasa lagu DJ-nya daripada grup musik lain. Simpelnya menurut gua nggak ada lagu yang bagus dan cocok buat gua di season 2 ini. Itu aja sih mungkin yang bisa gua bahas dari anime D4DJ, anime musik dengan gimmick DJ yang menurut gua kurang kerasa DJ-nya. Kalau gua hitung ya, kayaknya gua udah bahas semua anime musik CGI deh. Tanpa sadar dan tanpa gua niatkan, gua malah kelar nonton semua anime beginian. Wow, gimana menurut kalian yang udah nonton anime ini? Apa pendapat kalian soal lagu-lagu yang ada di anime ini? Dan apa grup musik favorit kalian? Tulis aja di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, dan bye-bye.